Bu, jadi ada kriteria pemimpin yang haram kita angkat. Satu, yaitu yang ada cenderung zolim. Zolim itu meliputi 4 hal. Si fulan ini dikatakan zolim kalau dia ada kecenderungan pada kesyirikan. Dukun lah, pakai ini dan itulah. Oh, dia nggak pakai dukun-dukun kok, nggak pakai magic kok. Ya sudah. Yang kedua ada unsur kemunafikan. Jadi orang ini dikatakan dolim kalau ada unsur kemunafikan. Pakai deli tahu tempe misalkan ngomongnya udah nggak jelas. Ada berapa ciri-ciri orang munafik? 3. Berbicara dusta, berjanji ingkar, dipercaya khianat gitu. Jadi ada berapa ciri-ciri orang munafik? 3. Iya, ada 33. Itu yang 3 yang pokok. Terus ada yang apabila berdiri sholat malas, lebih senang berhukum dengan hukum jahiliyah daripada hukum Islam. Karena kalau dia berhukum dengan hukum Islam nanti dia nggak bisa leluasa dengan bisnisnya kah, dengan apanya yang kejahatannya. Dia lebih senang bergaya berpenampilan jahiliyah daripada berpenampilan kayak Islam. Itu di antara sifat. Terus ya pelakor itu juga sifat munafik. Pebinar juga munafik. Menyuruh orang cerai itu sifat orang munafik. Beramal dia, pokoknya macam lah. Ya. Ya, termasuk orang munafik dulu kan yang menuduh Ibunda Aisyah untuk memisahkan rumah tangga Rasulullah kan intinya. Menganjurkan perceraian itu sifat orang munafik. Berarti menganjurkan perceraian saja sifat orang munafik, apalagi ya sebagai pelakor atau pebinor gitu loh. Nganjurin saja munafik. Dia sendiri nganjurin orang. Ya. Udah kamu ceraikan aja itu, tak cerai sama suamimu, ini tak kasih duit. Dan saya mendapatkan cerita gitu. Suruh dia lagi ada masalah, terus udah kamu minta cerai sama suami kamu itu, keponakan lu insyaallah mau sama kamu. Ganteng ini anakmu nih. Jadi nggak tanggung menyuruh gitu, dikasih uang 15 juta untuk ngurus caranya. Kan serius berarti kan? Ada yang mengatakan malah kalau 20 juta. Singkatnya begitu cerai apa? Si laki-laki yang ngasih uang 15 juta atau 20 juta. Aduh maaf ya, Jeng, kayaknya aku nggak bisa lanjut sama kamu. Kenapa? Aku udah cerai nih sama suamiku. Aku udah dapatkan yang lebih cantik, lebih baik daripada kamu. Sementara suaminya udah nggak mau sama dia. Alhamdulillah. Baiknya. Jadi kita tidak boleh mengangkat pemimpin yang ada kezaliman. Meliputi zalim itu keterangannya ada unsur kesyirikan, kemunafikan, kekafiran. Satu lagi melanggar hukum aturan. Ya. Satu dolim, keterangannya dolim itu meliputi 4 hal. Ya, syirik, kemunafikan, kemudian kekafiran dan melanggar hukum atau syariat. Yang kedua, tidak boleh kita angkat pemimpin yang curang. Ya, curang ini ayatnya jelas ibu hafal. Wailul lil mutaffifin. Iya. Jadi yang ada unsur curang nggak boleh kita angkat, Bu. Karena kalau kita ngangkat ada unsur curang jahat, kita kena dosanya. Sekarang kan kelihatan dari debat, kelihatan dari yang dia lakukan kelihatan. HP untuk apa kan? Biar kita cepat. Yang ketiga yaitu dusta. Bu, kalau bapaknya aja dustanya banyak, anaknya nggak jauh-jauh dari itu deh. Ya langsung, bukan nggak langsung, memang ngajarin langsung. Dan semua bu maaf ya,
dibuat semua orang Indonesia ini, rakyat ini dibuat bodoh, mengakui kesalahannya, dibuat untuk membenarkan kelakuannya. Mikir udah nggak bisa mikir juga, Bu. Sudah ketakutan juga. Yang bela-belain dia sudah mulai nih kan. Yaitu cara Allah. Coba di last minute diungkap, DKPP memutuskan ini kepala KPU ini curang. Ini kan pertolongan Allah loh, Bu. Ya asik kan malah. Iya nggak asik dong. Demikian kan berarti peluang untuk Pak Anies ini lebih besar dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan. Kan orang jadi milih siapa lagi? Belum. Sayang juga sering milihnya harusnya cepat keluar itu. Ya suruh baca Al-Mutaffifin aja. Jadi curang, dusta. 3. Yang keempat, tidak boleh kita. Tadi yang pertama dolim. Halo. Pertama dolim. Ya. Yang kedua adalah curang. Intinya Al-Mutaffifin aja deh gampangnya. Kemudian yang ketiga dusta. Kalau dusta ini surat 16 ayat 105. 16 An-Nahl 105. Yang keempat, sombong, merasa hebat, merasa benar, merasa kuat, pasti menang. Ya, kalau yang kemarin yang kelima ini memang Pak Anies lebih cool aja. Dan memang dia, Bu, kalau dipikirkan memang dia itu menjelaskan ini loh, ngasih tahu. Kan melaksanakan undang-undang, mencerdaskan beliau itu. Ya, satu memang tingkat pendidikannya, akademiknya memang bagus. Kemudian juga orang juga jujur. Coba rumahnya ternyata kan rumahnya cuman hanya bisa 3 atau 4 parkiran coba. Masuk gang juga. Ya kita doakan juga Bu anaknya Pak Anies biar dapat hidayah, si Tiara itu biar pakai hijab gitu aja. Ya, itulah ya namanya orang itu nggak bisa memberikan hidayah kan. Baik, kemudian yang kelima, ya. Yang kelima ini nggak boleh kita ambil jadi pemimpin. Yang apa Bu kalau ini? Maaf ya, kurang adab etika dan kurang adab akhlak dan kekanak-kanakan. Ada? Tidak? Kan ada doanya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pemimpin yang sibian, kekanak-kanakan dan sufaha. Bodoh dan kekanak-kanakan. Sebab kalau ini anak yang bodoh kekanak-kanakan, dia menjadi pemimpin, dia akan membuat orang-orang yang tua akan sengsara. Ya. Hadis. Nah, saya nggak hafal hadisnya itu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pemimpin yang bodoh dan kekanak-kanakan. Maka adab dan akhlak ini Bu menjadi hal yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Kalau adab akhlaknya nggak baik, nggak ada kewibawaan lah Bu. Kita butuh pemimpin yang wibawa dong. Bukan dia bukan orang Solo. Bukan orang Solo. Dia orang Cina. Iya. Rentetannya lihat aja. Ya silsilahnya. Ibu pernah nggak ngeliat sih wajahnya Jokowi itu wajah apa sih? Lihat aja, diamat-amatin dengan
Jinping kan mirip-mirip. Ya, Cina gosong. Kan dari dulu udah diisukan. Yang keenam, 1 sampai 5 kan dari saya tadi. Nah, yang keenam gantian dong. Jadi saya langsung nih Bu Afifah. Nggak apa-apa nih. Ya, bodoh jangan tanggung-tanggung, we. Yang keenam tidak boleh kita angkat pemimpin. Nggak enak saya ngomongnya, Bu. Nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa ini saya ngomong nih. Ya saya halusin ya. Saya mau ngomong goblok nggak enak nih Bu masalahnya. Jadi nggak boleh kita angkat pemimpin yang tidak paham ilmu agama dan ilmu ketatanegaraan. Nggak boleh. Sebab gini loh Bu, kalau orang ngerti ilmu tentang agama, nanti dia bisa belajar dengan tentang ketatanegaraan. Sebaliknya, sedang ngerti ilmu tentang ketatanegaraan, dia juga cukup mendampingi ulama. Tapi kalau zero modalnya pelongo-pelongo, hanya nyari apa itu. Nah, betul. Nggak boleh kita angkat itu. Berarti kan yang angkat orang yang bodoh. Sebetulnya gini Bu, kita ngangkat seseorang milik seseorang itu kan berarti apa? Kualitas kita seperti dia. Atau? Nah itu termasuk. Ya ilmu ketatanegaraan ini kan banyak kaitannya di permasalahan negara itu Bu. Undang-undang udah dijalannya baru dibikin. Pokoknya dia tuh nggak cocok sama dia jalannya baru dibikin, orang bikin dulu. Number 7. Tuh dikatanya jangan tanggung-tanggung, giliran dikasih banyak juga. Entar lagi masih cukup, kan masih lama kan. 3:30 sekarang. Yang ke-7, number 7. Nah ini Bu termasuk dalam Islam penting sekali. Oh dinasti. Kalau dinastinya orang baik-baik nggak ada masalah. Jadi yang ke-7 ini apa Bu? Tidak jelas ibadahnya. Loh, itu masalah penting, terutama sholat. Paham ilmu loh Bu. Kalau kan 5 tadi kan ilmu, keilmuan. Enggak. Lain Bu, dengan ilmu dengan ibadah beda. Ada orang yang ibadah tapi ilmunya kurang. Itu masih terbantu Bu. Lah ini udah ilmunya enggak, sholatnya enggak jelas, wudunya aja ini enggak dilepas itu loh. Kok jam tangan? Baju ini ra dibuka. Loh kan itu kan sudah viral. Ya beritanya Ganjar begitu. Gini, bukan gini. Tahu ya benar apa enggak? Dulu kan banyak bahasa. Iya. Iya dulu kan bapaknya dulu yang pakai ini juga salah gitu loh. Malah yang kiri yang ditutup bukan kanan ya. Dah. Jadi Bu nggak boleh kita angkat kalau orang ini keterangannya gini Bu, ibadahnya nggak jelas, terutama sholat. Terutama sholat, dalam kurung sholat, maksudnya ibadahnya sholat. Nah orang nggak pernah ke masjid gimana sih Bu? Ini kan prinsip sholat itu pertama kali akan diperiksa dinilai. Ya itu boleh jadi kali. Nah kalau Anies kan jelas Pak Anies ya dia imam ya khotib. Iya, jadi kan makanya itu orang itu yang lainnya sholat di mana?
Yang kedelapan, 8 halo. Iya Tan. Halo 8. Bu, kalau 1 sampai 7 itu poinnya di orangnya, di dianya. Ini kisi-kisinya. Kalau yang 8 adalah luar. Berarti apa? Kocok-kocoknya, buzzer-buzzernya. Nah, berarti yang 8 adalah Sampingnya siapa pendukung dan yang membisikkan. yang mengelilingi, yang mendukungnya. Misalkan naudzubillah min dzalik, yang mendukungnya adalah LGBT. Jadi Bu, maaf ya, pendukung dan orang-orang yang membiayainya. Makanya pendukung ini yang mensponsornya. Kan kalau kita kan punya pegangan ini istimewa ulama kan gitu. Nah itu maksudnya. Berarti kan jelas-jelas dia tidak untuk kepentingan katakanlah rakyat. Berarti kepentingan hanya bisnisnya dia sendiri. Dia nanti lihat aja kalau betul-betul naudzubillah min dzalik, dia akan mainkan pajak. Dia udah ngancam kan pajak sudah dinaikkan. Itu kan menyiksa rakyat. Nah itu makanya kok yang milih itu otaknya kemana itu loh. Konslet. Kata teman saya, orang yang milih dia itu pasti orang bodoh bukan cerdas. Ya iya memang. Lah tadi kan udah boleh kita angkat yang kurang ilmu tentang agama dan jadi Bu. Jadi yang ke-8 ini kita nggak boleh mengangkat, contohnya yang mengangkat dia siapa, yang mengelilingi, yang mendukung dia siapa, oligarki misalkan, atau orang-orang yang jahat hanya tujuannya dunia tadi itu. Masa Bu? Ya masa ya 7 kepala partai kok nggak tunduk dengan anak ingusan Bu? Iya. Itulah masalahnya, makanya berarti kan menjadi hina. Ya na'udzubillah min. Yang ke-9 ya tadi pendukungnya, yang mensponsorinya, orang-orang yang membiayainya, yang pokoknya yang jelek-jeleknya itulah. Untuk kepentingan bisnis, jadi nggak ada tujuan rakyat Bu. Iya sekarang dia bagaimana hukum semua tabrak, terpaksa mengerahkan Paman Usman. Ya, yang ke-9 gantian dong. 1 sampai 8 tadi kan dari saya. Ya. Yang ke-9 dari Ibu dong, masa aku terus. Enggak. Kita perempuan itu sebetulnya juga bisa dibenarkan seperti Ratu Bilqis itu. Ya, tapi kan dalam Islam, ini lain. Ini kan kita nggak bicara, kalau dalam Islam sudah jelas nggak ada itu ya. Jadi apa yang ke-9? Yang ke-9 ilmu udah tadi, ilmu agama dan ketatanegaraan. Yang 9 adalah alhamdulillah selesai. Ya dah, alhamdulillah selesai. Iya. Kan sudah didukung orang-orang yang jahat, orang-orang yang nggak jelas agamanya, oligarki dan macam-macam tadi. Berarti sudah selesai urusannya. Sebenarnya